Apa jadinya kalau seorang kakek tua sedang berjalan pulang, tanpa sengaja menyentuh bodi mobil polisi membuat jadi kotor. Tanpa basa-basi polisi arogan itu menghajar tanpa ampun, sampai kepala kakek itu bocor. Namun polisi itu kaget saat tahu siapa yang baru dihajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Langit di atas kota kecil bernama Seruni itu selalu punya cara untuk melukiskan keindahan. Sore ini, ia memamerkan gradasi jingga yang hangat, melebur perlahan dengan semburat ungu yang malu-malu di cakrawala. Di bawahnya, di sebuah trotoar yang tidak terlalu ramai, duduklah seorang lelaki tua dengan rambut seputih kapas dan garis-garis keriput yang dalam di wajahnya. Namanya Pak Jono. Ia tidak punya toko, tidak punya galeri, hanya selembar kain usang yang tergelar di depannya, tempat ia memamerkan hasil karyanya. Tangan keriputnya memegang erat sebuah pensil arang yang sudah tumpul, dan matanya yang redup terus menatap ke depan, seolah ada jutaan kisah yang tertulis di setiap sudut kota. Bagi penduduk Seruni, kehadiran Pak Jono adalah bagian dari pemandangan yang tak terpisahkan. Ia bukan hanya seorang seniman jalanan, melainkan juga pencerita bisu yang mengabadikan setiap momen kehidupan di atas sketsanya. Dari senyum riang anak-anak yang pulang sekolah, raut wajah letih para pekerja, hingga tawarnya sepasang kekasih yang duduk di taman, semuanya terabadikan dengan sentuhan pensilnya yang penuh jiwa. Ia tidak pernah mematok harga. Siapapun yang tertarik, cukup meninggalkan sejumlah uang seikhlasnya, atau bahkan sebotol air mineral dingin, dan itu sudah lebih dari cukup baginya. Uang bukanlah tujuan, melainkan sekadar alat untuk membeli selembar kertas baru, sebatang pensil, dan sebungkus nasi untuk makan malam. Sore itu, suasana lebih sepi dari biasanya. Pak Jono sudah membereskan peralatan gambarnya. Punggungnya yang membungkuk karena usia terasa pegal, tetapi hatinya ringan. Sebungkus nasi dan segelas teh hangat sudah menunggunya di rumah. Ia berdiri perlahan, melipat kain usangnya dengan hati-hati, lalu memasukkan semua peralatan tempurnya ke dalam sebuah tas kain yang lusuh. Sambil berjalan, ia tersenyum pada beberapa orang yang menyapanya. "Selamat sore, Pak Jono," sapa seorang ibu penjual kue. "Sore, Bu," jawabnya dengan suara serak namun hangat. Langkahnya membawanya melewati jalan utama. Matanya yang sudah tua, tetapi masih setajam mata elang, menangkap sebuah pemandangan yang tak biasa. Di depan toko elektronik, terparkir sebuah mobil patroli polisi baru. Mobil itu berkilauan di bawah cahaya senja. Bodinya yang hitam lega memantulkan warna-warni langit dengan sempurna. Seolah-olah, mobil itu bukan sekadar kendaraan, melainkan sebuah kanvas raksasa yang menunggu sentuhan. Kilau lampu-lampu di sekitarnya memantul di permukaannya, menciptakan ilusi yang memikat. Pak Jono terpesona. Ia berhenti, menatap mobil itu dengan mata berbinar. Ada daya tarik yang kuat, seakan-akan mobil itu memanggilnya. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. Jari jemarinya yang sudah kotor oleh pensil arang dan cat air, seolah memiliki kehendaknya sendiri. Ujung jari telunjuknya terulur, menyentuh bodi mobil yang dingin. Sentuhan itu seperti percikan listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebuah ide, sebuah hasrat, tiba-tiba membanjiri benaknya. Ia mulai menggerakkan jarinya di permukaan mobil, seolah-olah sedang membuat sketsa. Garis-garis imajiner tercipta, membentuk lengkungan yang anggun, meliuk-liuk, lalu berujung pada sebuah simbol yang khas, simbol yang hanya ia dan beberapa murid terdekatnya saja yang tahu. Ia terhanyut dalam keasyikan, seolah-olah mobil itu adalah kanvas pribadinya. Ia tidak peduli dengan sekitarnya, tidak menyadari bahwa perbuatannya menarik perhatian, dan tidak tahu bahwa momen kecil itu akan menjadi awal dari badai yang akan mengubah segalanya. Suara pintu toko yang terbuka dengan kasar mengejutkan Pak Jono dari lamunannya. Ia menarik tangannya dengan cepat, terkejut menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Dari dalam toko, seorang pemuda berseragam polisi dengan wajah angkuh dan sorot mata tajam keluar.
Dia melihat Pak Jono dan mobilnya secara bergantian, lalu wajahnya mengeras. Alisnya yang tebal menyatu, dan bibirnya tertarik membentuk sebuah garis lurus yang menegaskan kemarahannya. "Hei, orang tua!" hardiknya. Suaranya lantang dan penuh amarah. "Apa yang kau lakukan pada mobil dinas ini? Apakah kau buta?" Pak Jono, yang terkejut, mencoba menjelaskan. "Maaf, Nak, saya..." "Maaf, maaf katamu." Bima memotongnya dengan nada mengejek. Ia mendekat, menunjuk ke arah goresan jari Pak Jono di bodi mobil. "Kau lihat ini? Ini mobil baru. Kau pikir ini kanvas murahanmu?" Bukan seperti itu, Nak. Saya hanya terinspirasi," ucap Pak Jono. Suaranya bergetar. Mendengar kata terinspirasi, amarah Bima semakin meluap. Ia merasa Pak Jono meremehkannya. Baginya, mobil patroli itu adalah simbol kekuasaan, bukan media untuk berekspresi. Ia meraih kerah baju Pak Jono dengan kasar. "Kau pikir ini lucu? Hah? Kau pikir kau bisa seenaknya mengotori barang milik negara?" Pak Jono hanya bisa menatap mata Bima yang penuh amarah. Ia merasa bingung. Ia tidak bermaksud jahat. Ia hanya ingin menuangkan sedikit keindahan yang ia rasakan. Namun, amarah Bima sudah membutakan akal sehatnya. Dengan satu dorongan kuat, Bima mendorong Pak Jono hingga tubuhnya oleng dan terjatuh. Kepalanya membentur trotoar beton yang keras dengan suara "bug" yang memilukan. Darah segar mulai merembes dari luka di kepala Pak Jono. Tubuhnya tergeletak lemas di atas aspal yang dingin. Di sampingnya, pensil arang dan kertas sketsanya berserakan. Semangat yang tadi menyala-nyala di matanya kini padam. Ia terpejam, tidak sadarkan diri. Bima terdiam. Ia melihat darah yang mengalir dari kepala Pak Jono dan merasakan ketakutan yang dingin merayap di punggungnya. Ia tidak bermaksud sejauh itu. Ia hanya ingin memberi pelajaran, tetapi tidak sampai melukai seorang kakek tua. Di tengah kebingungan dan kepanikan, ia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya, dan menekan nomor darurat. "Halo? Saya polisi Bima. Ada insiden di Jalan Kenanga. Seorang pria tua terluka. Tolong kirim bantuan medis secepatnya." Mata Bima tidak lepas dari tubuh tak berdaya Pak Jono. Rasa arogan yang tadi menguasai dirinya kini digantikan oleh rasa sesal yang mendalam. Ia tidak tahu bahwa di balik semua kekacauan ini, goresan sederhana yang dibuat Pak Jono di bodi mobilnya bukanlah goresan biasa. Itu adalah sebuah pesan, sebuah tanda rahasia, yang akan menguak rahasia yang jauh lebih besar dan mengguncang seluruh pondasi kepolisian kota Seruni. Ponsel Bima masih menempel di telinganya saat pintu toko elektronik kembali terbuka. Namun, kali ini, bukan pelanggan biasa yang keluar. Seorang wanita muda dengan wajah cemas dan mata yang dipenuhi kepanikan melangkah keluar. Ia menatap pemandangan di depannya. Seorang polisi arogan, seorang kakek tua yang tergeletak berlumuran darah, dan goresan misterius di mobil patroli. Wanita itu menjerit, menjatuhkan tas belanjaannya, dan berlari sekencang-kencangnya ke arah Pak Jono. Wanita itu adalah Ayla, sang putri kepala kepolisian. Dan ia adalah orang pertama yang akan mengungkap kebenaran di balik goresan senja yang mematikan itu. Bab 2. Tentu, ini adalah bab 2 dari cerita Goresan Senja di atas kanvas baja yang telah disesuaikan dengan permintaan Anda. Angin sore di kota Seruni seolah berhenti berembus. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menambah kesan dramatis pada pemandangan tragis di depan toko elektronik. Di tengah genangan darah yang perlahan menyebar di atas aspal, tubuh Pak Jono terbaring tak bergerak. Tas kainnya yang berisi alat-alat seni tergeletak begitu saja, dan beberapa lembar kertas sketsa yang belum selesai beterbangan ditiup angin, seolah ikut merasakan kebingungan dan kepedihan. Polisi muda bernama Bima, yang tadi diliputi amarah, kini berdiri membeku di tempatnya, menatap nanar pada kekacauan yang diciptakannya. Ia sudah menutup sambungan telepon darurat, tetapi kepanikan tidak kunjung mereda. Bima tidak pernah membayangkan
Sedikit rasa jengkel yang muncul karena melihat mobil dinasnya disentuh orang asing, akan berakhir dengan insiden yang begitu fatal. Baginya, mobil itu adalah lambang kehormatan, sebuah tanda bahwa ia adalah bagian dari institusi yang kuat dan berwibawa. Melihatnya disentuh oleh jari-jari yang kotor dan dekil, seakan-akan merendahkan derajatnya. Itulah yang memicu emosinya meledak, tanpa sempat berpikir jernih. Kini, ia melihat pantulan dirinya yang sesungguhnya di atas aspal yang gelap dan basah oleh darah. Seorang pemuda yang arogan, gegabah, dan tak mampu mengendalikan diri. Tepat saat Bima tenggelam dalam penyesalannya, ia mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Dari arah toko, seorang wanita muda dengan rambut tergerai dan mata yang memancarkan kecemasan berlari ke arahnya. Wanita itu tidak lain adalah Ayla, putri dari kepala kepolisian Arya. Ia baru saja keluar dari toko dan terkejut melihat kerumunan orang yang mulai terbentuk. Ketika matanya menangkap sosok Bima yang berdiri kaku di samping seorang kakek tua yang tergeletak, jantungnya serasa berhenti berdetak. "Bima, apa yang terjadi?" tanya Ayla, suaranya penuh kekhawatiran. Bima tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah Pak Jono dengan tangan yang gemetar. Aku tidak sengaja. Ayla, aku hanya mendorongnya." Ayla tidak mendengarkan. Matanya terpaku pada sosok Pak Jono. Tubuhnya terasa lemas. Kakinya tak mampu menopang bobotnya sendiri. Ia berlutut di samping Pak Jono, menepuk pipinya dengan lembut. Pak Jono, ini saya, Ayla," ucapnya dengan nada memohon. Ketika ia melihat darah yang mengalir dari kepala Pak Jono, air matanya tak terbendung. Ia meraba wajah Pak Jono, dan matanya melebar saat ia melihat goresan yang samar-samar di dahi Pak Jono. Sebuah goresan kecil yang membentuk sebuah simbol yang sangat dikenalnya. Simbol yang sama yang ia temukan di setiap lukisan yang dibuat oleh gurunya. Simbol yang selalu ia gunakan dalam setiap karyanya sendiri. Ayla mendongak, menatap Bima dengan mata yang tajam. "Apa yang kau lakukan pada guru saya?" hardiknya. Bima terkejut. "Guru? Apa maksudmu, Ayla?" Dia mengotori mobilku." "Dia tidak mengotori mobilmu," seru Ayla. Tangannya dengan hati-hati memegang tangan Pak Jono, yang masih terasa hangat. "Dia sedang melukis." "Bima, dia selalu seperti ini." Dia melihat sesuatu yang indah, dan tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoreskan sketsa. Dia tidak bermaksud jahat. Dia hanya seorang seniman. Air mata Ayla jatuh ke pipi Pak Jono, dan ia mengelus luka di kepala sang guru dengan penuh kasih sayang. Pak Jono, saya mohon, sadarlah. Jangan tinggalkan saya." Sementara Ayla sibuk dengan Pak Jono, mata Bima teralihkan ke mobil patroli. Di tengah keramaian, ia melihat dengan jelas goresan yang tadi ia anggap sebagai kotoran. Sebuah garis yang meliuk, membentuk pola yang sangat familiar. Pola itu tidak asing. Sebuah gurat yang anggun, melingkar, lalu berhenti pada sebuah titik kecil, seolah-olah sebuah hati yang berdetak. Itu adalah tanda rahasia yang selalu dibuat oleh ayahnya, kepala kepolisian Arya. Bima sering melihat tanda itu di setiap dokumen penting yang ditandatangani ayahnya, di setiap laporan yang ia baca, bahkan di salah satu lukisan abstrak yang terpajang di ruang kerja ayahnya. Sebuah pertanyaan besar muncul di benak Bima. Mengapa seorang seniman jalanan, yang bahkan ia tidak kenal, membuat tanda yang sama dengan tanda rahasia ayahnya? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Ayla, yang kini sudah berhasil mendapatkan kembali ketenangannya, menoleh ke arah Bima. "Kau tidak lihat, Bima? Goresan ini adalah tanda yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Simbol, karya dari hati. Tanda itu." Bima tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia terlalu terkejut, terlalu bingung. "Ini bukan goresan biasa, Bima. Ini adalah tanda yang hanya dibuat oleh orang-orang yang melukis dengan hatinya," lanjut Ayla, suaranya kini lebih tenang namun dipenuhi kekecewaan. "Dan kau
Kau menghajar dia hanya karena tanda ini? Kau menghajar guru seni favorit ayahku? Guruku. Kata-kata Ayla menghantam Bima seperti palu godam. Perasaannya campur aduk. Rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tidak hanya melukai seorang kakek tua yang tak bersalah, tetapi juga melukai guru dari dua orang terpenting dalam hidupnya, ayah dan kekasihnya. Saat itulah, suara sirine ambulans terdengar dari kejauhan. Kerumunan orang semakin ramai. Bima merasa seolah-olah semua mata tertuju padanya, menuduhnya, menghakiminya. Ia ingin lari, ingin menghilang, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tempat. Ia melihat Ayla mengangkat tangan Pak Jono, dengan lembut membersihkan darah yang mengering di tangannya, dan ia menyadari bahwa goresan yang ia lihat di mobilnya bukanlah sebuah kotoran, melainkan sebuah pesan. Pesan yang membawa arti yang sangat mendalam. Kisah itu tidak hanya tentang kekerasan dan penyesalan, melainkan juga tentang goresan yang menyatukan masa lalu dan masa kini. Goresan yang mempertemukan guru dan murid, dan goresan yang akan menjadi petunjuk pertama dalam mengungkap kebenaran yang jauh lebih besar dari sekadar insiden di pinggir jalan. Suara sirine ambulans memecah kesunyian malam di kota Seruni. Dua para medis dengan sigap menurunkan tandu, sementara Ayla dengan cemas mendampingi mereka. Ia menjelaskan kondisi Pak Jono secara singkat. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Bima hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan tubuh Pak Jono diangkat dan dimasukkan ke dalam ambulans. Kepalanya terasa kosong, dipenuhi oleh 1000 penyesalan yang berputar-putar. Ia ingin mendekat, ingin ikut, ingin memastikan Pak Jono baik-baik saja, tetapi kakinya terasa berat, terbelenggu oleh rasa bersalah yang tak terperikan. Ia menatap mobil patrolinya yang berkilauan di bawah lampu jalan. Goresan yang tadi ia bersihkan dengan kasar kini tampak lebih jelas. Sebuah simbol yang seolah-olah mengejeknya. Simbol itu kini tidak lagi tampak seperti coretan kotor, melainkan sebuah jejak yang ditinggalkan oleh sang guru seni. Jejak tinta di antara luka yang menganga di hatinya. Bima segera naik ke mobilnya dan melaju menuju rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, ia memutar kembali kejadian tadi. Bagaimana ia begitu mudahnya terpancing emosi. Bagaimana ia melampiaskan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Ia menyadari betapa arogannya ia. Ia tidak hanya merusak citra dirinya sebagai seorang polisi, tetapi juga sebagai seorang manusia. Rasa penyesalan itu terus menggerogoti jiwanya. Perjalanannya terasa seperti sebuah cermin, memantulkan semua keburukan dirinya sendiri. Jalanan yang gelap seolah-olah menjadi saksi bisu atas kejatuhannya. Di rumah sakit, Pak Jono langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Ayla duduk di ruang tunggu, wajahnya pucat. Tak lama kemudian, ayahnya, Kepala Kepolisian Arya, datang. Pak Arya adalah seorang pria parubaya dengan wibawa yang kuat, tetapi di matanya terpancar kekhawatiran yang mendalam. Ia segera memeluk putrinya. Ayla, apa yang terjadi? Aku dengar ada insiden. Ucap Pak Arya. Suaranya tenang namun penuh pertanyaan. Ayla menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, dengan nada yang campur aduk antara kesedihan dan kekecewaan. Ia menjelaskan bagaimana Bima, yang seharusnya melindungi masyarakat, malah menghajar seorang kakek tua yang tak berdaya. Ia juga menjelaskan tentang goresan yang dibuat Pak Jono dan makna di baliknya. Pak Arya terdiam. Ia mendengarkan dengan saksama, lalu wajahnya berubah serius. Apa kau bilang? Goresan. Karya dari hati, tanyanya. Ayla mengangguk. Ya, ayah. Tanda itu. Tanda yang selalu ayah buat saat sedang melukis di ruang kerja. Seketika, ekspresi Pak Arya berubah. Alisnya berkerut, dan matanya memancarkan kebingungan yang mendalam. Ia menatap Ayla, lalu matanya beralih ke arah pintu gawat darurat. Sebuah memori yang terkubur dalam-dalam di benaknya kembali muncul. Memori tentang seorang guru seni tua yang mengajarinya di sebuah sanggar kecil puluhan tahun yang lalu. Seorang guru yang mengajarkannya bahwa seni bukanlah sekadar teknik, melainkan cerminan dari hati.
Guru yang memberinya tanda rahasia itu sebagai simbol dari karya dari hati. Guru itu adalah Pak Jono. "Di mana Bima sekarang?" tanya Pak Arya. Suaranya terdengar lebih dingin. "Dia di luar." "Ayah." "Dia yang mengantarku ke sini," jawab Ayla. Pak Arya melangkah keluar. Ia menemukan Bima sedang duduk di kursi tunggu. Wajahnya tertunduk. Pak Arya berjalan mendekat, dan Bima langsung berdiri, tegang. Ia tahu, ia harus menghadapi konsekuensinya. "Ayah, saya minta maaf," kata Bima. Suaranya bergetar. "Saya tidak tahu kalau beliau guru Ayla. Saya tidak bermaksud melukai beliau." "Duduk, Bima," kata Pak Arya dengan nada tegas. "Kau tidak hanya melukai seorang kakek tua, kau juga melukai guru yang paling kuhormati. Guru yang mengajariku arti dari seni, yang mengajarkanku bahwa setiap goresan memiliki jiwa. Guru yang memberiku tanda rahasia, karya dari hati, ini." Pak Arya mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan sebuah foto kecil yang sudah usang. Foto itu adalah foto dirinya saat masih muda, di samping seorang pria tua yang tersenyum. Pria itu adalah Pak Jono. "Dia yang mengajariku melukis puluhan tahun lalu," lanjut Pak Arya. "Dia yang menanamkan dalam diriku bahwa seni dan kehidupan memiliki satu kesamaan. Keduanya harus dilalui dengan hati. Dan sekarang, kau, anak buahku, melukai dia hanya karena sebuah goresan yang bagimu adalah kotoran." Bima terkejut. "Ayah, jadi tanda itu benar?" "Ya," jawab Pak Arya. Matanya menatap tajam ke mata Bima. "Tanda itu. Tanda yang hanya kami berdua tahu. Tapi, mengapa dia membuat tanda itu di mobilmu, Bima? Mengapa harus di mobil patroli? Apakah ada yang ingin dia sampaikan?" Pertanyaan itu membuat Bima terdiam. Ia mencoba mengingat kembali detik-detik sebelum ia menabrak Pak Jono. Kakek tua itu tidak hanya sekadar menggores. Ia seolah-olah sedang membuat sketsa, membuat sebuah pola yang rumit. Garis-garis itu tidak acak, melainkan membentuk sebuah denah, sebuah peta. "Ayah, saya ingat beliau tidak hanya menggores. Beliau membuat sebuah pola," kata Bima. "Pola apa?" tanya Pak Arya, penasaran. Seperti sebuah peta. Sebuah denah. Lengkungan, lalu sebuah garis lurus, dan akhirnya tanda itu. Jelas Bima, mencoba mengingat kembali. Mendengar penjelasan itu, Pak Arya mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi peta dan meminta Bima untuk menggambar kembali pola yang ia lihat di mobilnya. Dengan ragu, Bima menggambarkannya di layar ponsel. Garis itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi Pak Arya, dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai seorang polisi, melihat sesuatu yang lain. "Ini bukan peta biasa, Bima. Ini adalah denah," kata Pak Arya. Matanya menyipit. "Denah dari gudang tua di pinggir kota. Gudang yang sudah lama tidak terpakai, tetapi kami dengar sering ada aktivitas mencurigakan di sana." "Gudang tua?" tanya Bima. "Ya. Gudang tua tempat sindikat-sindikat kejahatan sering melakukan transaksi. Tapi kami tidak pernah punya cukup bukti untuk menggerebeknya." "Bagaimana mungkin Pak Jono tahu tentang ini?" tanya Pak Arya, lebih kepada dirinya sendiri. Kisah ini tidak lagi hanya tentang insiden kekerasan. Kini, goresan di bodi mobil itu telah berubah menjadi sebuah teka-teki, sebuah petunjuk tak terduga yang mengarah pada sebuah kebenaran yang jauh lebih besar. Kebenaran yang melibatkan korupsi di dalam institusi kepolisian itu sendiri, dan Pak Jono, seniman tua yang tak bersalah, telah menjadi kunci yang membuka semua rahasia itu. Ruang tunggu rumah sakit yang dingin terasa semakin sunyi. Pak Jono sudah dipindahkan ke ruang perawatan intensif setelah menjalani operasi kecil. Dokter mengatakan kondisinya stabil, namun ia masih belum sadarkan diri. Ayla sudah tertidur di bangku panjang, kelelahan. Sementara itu, di sebuah sudut, Pak Arya dan Bima duduk berhadapan. Wajah mereka tegang. Keheningan di antara mereka dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terucap. Dan kini, dengan petunjuk dari Pak Jono, semuanya mulai terasa seperti sebuah konspirasi yang mengerikan.
Udara di sekitar mereka terasa berat, seolah dipenuhi oleh bayangan masa lalu yang kelam dan rahasia-rahasia yang tak terduga. Pak Arya menatap Bima dengan mata yang tajam. Aku butuh kau jujur. Bima, apa yang terjadi sebelum kau melukai Pak Jono? Apa ada hal lain yang kau lihat? Sesuatu yang aneh. Bima menggelengkan kepalanya. Tidak, Ayah. Saya melihat beliau menyentuh mobil saya. Saya panik. Saya marah. Dan saya mendorong beliau. Apakah kau melihat seseorang lain di sekitar sana? Seseorang yang mencurigakan? Tanya Pak Arya lagi. Bima mencoba mengingat. Ada beberapa orang. Tapi mereka hanya lewat. Tidak ada yang aneh. Kecuali ada sebuah mobil van hitam yang terparkir di ujung jalan. Saya tidak terlalu memperhatikannya. Tapi saya ingat, van itu tidak ada di sana saat saya masuk ke toko. Dan saat saya keluar, van itu sudah tidak ada. Mobil van hitam? Tanya Pak Arya. Alisnya berkerut. Ya. Tapi saya tidak tahu van siapa itu. Jawab Bima. Pak Arya mengeluarkan ponselnya lagi. Ia meminta Bima untuk menjelaskan detail van itu. Bima mencoba mengingat, lalu menyebutkan beberapa ciri-ciri, seperti adanya stiker kecil di kaca belakang, dan beberapa goresan di bagian samping mobil. Itu bukan van patroli, kata Bima. Tentu saja bukan, gumam Pak Arya. Lalu ia mulai mengetik di ponselnya. Ia membuka sebuah database rahasia yang hanya bisa diakses oleh kepala kepolisian. Ia mencari catatan kriminal yang terkait dengan mobil van hitam di kota Seruni. Hasilnya nihil. Aneh, kata Pak Arya. Tidak ada catatan apapun. Seolah-olah van itu tidak pernah ada. Lalu bagaimana dengan goresan itu? Tanya Bima, suaranya pelan. Apakah benar itu denah dari gudang tua? Pak Arya mengangguk. Aku yakin. Aku sering menggunakan kode-kode seperti ini untuk menandai lokasi yang mencurigakan. Aku belajar itu dari Pak Jono. Dulu, dia tidak hanya mengajariku melukis, dia juga mengajariku cara berpikir di luar kotak. Dia pernah bilang, seorang seniman yang baik tidak hanya melihat keindahan, dia juga melihat kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Bima terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia tidak pernah tahu bahwa ayahnya memiliki masa lalu yang begitu dekat dengan Pak Jono. Ia juga tidak pernah tahu bahwa seni yang ia anggap remeh memiliki makna yang begitu dalam bagi ayahnya. Ia mulai melihat Pak Jono bukan lagi sebagai seorang seniman jalanan, melainkan sebagai seorang filsuf, seorang detektif, yang mengungkapkan kebenaran melalui sentuhan tangannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Ayah? Tanya Bima. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Pak Jono ada di sana? Apakah dia disuruh oleh seseorang? Apakah dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat? Tanya Pak Arya, lebih kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ponsel Pak Arya berdering. Ia melihat nama yang tertera di layar, dan wajahnya langsung berubah tegang. Ini adalah panggilan dari Komandan Polisi, Komandan Hadi. Dia adalah atasan langsungku, bisik Pak Arya. Pak Arya mengangkat teleponnya. Halo, Komandan. Sapanya dengan nada formal. Arya, aku dengar ada insiden yang melibatkan salah satu anak buahmu. Suara Komandan Hadi terdengar dingin. Aku sudah menerima laporan dari polisi Bima. Dia mengatakan ada keributan kecil dengan seorang kakek tua yang mengotori mobil patroli. Apa itu benar? Ya. Komandan. Tapi. Tidak ada. Tapi. Arya. Aku ingin kasus ini diselesaikan secepatnya. Jangan sampai berita ini bocor ke media. Ini akan merusak citra kepolisian kita. Potong Komandan Hadi. Aku sudah memerintahkan Bima untuk membuat laporan baru. Laporan yang lebih singkat, lebih jelas, dan tidak ada detail yang tidak perlu. Pak Arya menatap Bima dengan mata yang penuh arti. Ia mengerti maksud Komandan Hadi. Ia ingin kasus ini ditutup, disembunyikan. Baik, Komandan, jawab Pak Arya. Akan saya urus.
Setelah menutup telepon, Pak Arya menatap Bima. Kau dengar itu? Bima mengangguk. Laporan saya, mereka ingin saya mengubahnya. Tepat, kata Pak Arya. Itu artinya, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan goresan Pak Jono di mobilmu adalah jawabannya. Tapi siapa mereka? Tanya Bima. Aku tidak tahu. Tapi aku akan mencari tahu, kata Pak Arya. Mulai sekarang, kita tidak bisa mempercayai siapapun. Bahkan atasan saya sendiri. Kita akan melakukan penyelidikan ini sendiri, secara rahasia. Kau harus membuat laporan yang mereka minta. Anggap saja kau tidak tahu apa-apa. Biarkan mereka merasa aman. Tapi di balik layar, kita akan mengungkap semuanya. Bima merasa takut, tetapi ia juga merasa tegang. Ia menyadari bahwa ia kini menjadi bagian dari sebuah operasi rahasia. Sebuah misi untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Ayah, apa yang harus saya lakukan? Tanya Bima. Kembalilah ke kantor. Tulis laporan yang mereka minta. Tapi di sisi lain, coba cari tahu tentang gudang tua itu. Cari tahu siapa pemiliknya. Siapa yang sering beraktivitas di sana. Tapi jangan sampai ketahuan. Dan jangan beritahu siapapun. Kecuali Ayla, kata Pak Arya. Bima mengangguk. Ia berdiri dan menatap Pak Arya dengan penuh tekad. Penyesalannya kini berubah menjadi motivasi. Ia tidak hanya ingin membersihkan namanya, tetapi juga ingin membersihkan nama Pak Jono, yang telah menjadi korban dari kejahatan yang tidak ia mengerti. Ia juga ingin melindungi ayahnya dan Ayla, yang kini berada dalam bahaya. Ia melihat ke arah Pak Jono yang terbaring tak berdaya di ruang perawatan, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas luka ini. Ia akan mencari tahu siapa yang mengancam Pak Jono, dan siapa yang berada di balik kejahatan besar ini. Dan ia akan menggunakan goresan sederhana itu sebagai panduannya. Goresan senja di atas kanvas baja, yang kini telah menjadi sebuah janji. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dipenuhi ketegangan yang tersembunyi. Pak Jono masih belum sadarkan diri, dan Ayla setia menjaganya setiap hari di rumah sakit. Ia membaca buku untuk Pak Jono, menceritakan kembali kenangan masa kecil mereka, dan kadang-kadang hanya duduk dalam diam, memegang tangan sang guru. Suasana di ruang perawatan itu terasa seperti jeda yang menegangkan, seperti ketenangan sebelum badai. Pak Jono adalah pusat dari segalanya, benang yang menyatukan semua simpul yang kusut dalam kasus ini. Sementara itu, Pak Arya, di balik jabatannya yang tinggi, bergerak seperti bayangan. Ia melancarkan penyelidikan rahasia, memanipulasi informasi, dan mengumpulkan data tanpa sepengetahuan siapapun. Bima, di sisi lain, melakukan apa yang diperintahkan. Ia membuat laporan insiden yang dangkal, menghilangkan semua detail penting yang bisa mengarahkan pada penyelidikan lebih lanjut. Laporan itu diserahkan kepada Komandan Hadi, yang tampaknya puas. Namun, di balik seragamnya, Bima merasa seperti seorang agen ganda, memata-matai rekan-rekannya sendiri. Pada suatu malam yang sunyi, Bima bertemu dengan Pak Arya di sebuah kafe kecil yang tersembunyi. Mereka duduk di sudut yang gelap, seolah-olah dua orang asing yang kebetulan bertemu. Suara percakapan mereka nyaris tak terdengar, tenggelam oleh alunan musik jazz yang lembut. "Bagaimana?" tanya Pak Arya. Suaranya nyaris berbisik. "Semua berjalan sesuai rencana," jawab Bima. "Laporan sudah saya serahkan." Komandan Hadi tidak curiga. Dia bahkan memuji saya karena menyelesaikan masalah ini dengan cepat. "Bagus," kata Pak Arya. "Dan gudang tua itu? Apa yang kau temukan?" "Saya menemukan sesuatu yang aneh," jawab Bima. "Saya mencari tahu tentang pemilik gudang itu. Dokumennya atas nama sebuah perusahaan fiktif. Tapi, saya berhasil melacaknya ke sebuah kantor pengacara di pusat kota. Pemiliknya adalah seorang pengacara bernama Rudi. Dia punya hubungan dekat dengan Komandan Hadi." Pak Arya mengangguk. "Aku sudah menduganya. Ada jaringan yang saling terkait. Perwira tinggi,
pengacara, dan mungkin penjahat juga. Ada satu hal lagi, lanjut Bima. Saya melihat catatan harian Komandan Hadi. Ada beberapa tanggal yang mencurigakan. Tanggal-tanggal itu adalah hari-hari di mana Pak Jono berada di lokasi yang berbeda, tetapi selalu dekat dengan sebuah insiden kriminal. Seperti perampokan di toko perhiasan, pencurian mobil, dan lain-lain. Semua insiden itu ditutup dengan cepat. Apa maksudmu? Tanya Pak Arya. Saya tidak yakin, Ayah. Tapi, sepertinya Pak Jono tidak sengaja berada di sana, kata Bima. Sepertinya dia diutus. Atau, dia melihat sesuatu. Dan dia meninggalkan tanda. Pak Arya terdiam. Ia memikirkan kata-kata itu. Goresan Pak Jono bukan hanya sebuah tanda, melainkan sebuah pesan. Dia meninggalkan pesan di lokasi-lokasi penting. Dan kita hanya menemukan satu petunjuk, di mobilmu. Mungkin ada lebih banyak. Ayah, mungkin ada goresan lain yang tidak kita ketahui, kata Bima. Pada saat itu, ponsel Bima berdering. Ia melihat nama Ayla di layar. Jantungnya berdebar. Ada apa, Ayla? Tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Ayah. Bima, cepatlah ke rumah sakit. Pak Jono. Pak Jono sudah sadar. Suara Ayla penuh kegembiraan, memecah ketegangan yang menyelimuti mereka. Berita itu seperti sebuah percikan api yang menyalakan harapan. Pak Arya dan Bima segera bergegas menuju rumah sakit. Mereka menemukan Ayla sedang duduk di samping tempat tidur Pak Jono, memegang tangannya. Pak Jono menoleh ke arah mereka. Wajahnya pucat, tetapi matanya memancarkan ketenangan. Pak Jono. Bima tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia merasa tenggorokannya tercekat. Pak Jono tersenyum. Nak Bima, terima kasih sudah datang. Saya yang seharusnya berterima kasih, Pak Jono. Dan saya minta maaf. Saya tidak tahu. Kata Bima. Matanya berkaca-kaca. Pak Jono menggelengkan kepalanya. Sudahlah, Nak. Jangan dipikirkan. Yang penting, saya baik-baik saja. Pak Arya mendekat. Pak Jono, kami butuh bantuan Anda. Kami butuh kebenaran. Kami tahu, Anda tidak sengaja melukai diri sendiri. Kami tahu, Anda meninggalkan sebuah pesan di mobil Bima. Kami tahu, itu adalah denah gudang tua. Pak Jono terdiam, menatap Pak Arya. Lalu, ia menoleh ke arah Ayla. Ayla, apakah kau masih ingat pelajaran pertama yang saya ajarkan? Ayla mengangguk. Seni bukanlah tentang apa yang kau gambar, melainkan tentang apa yang kau rasakan. Kenapa, Pak Jono? Saya tidak hanya melihat keindahan, saya juga melihat kejahatan, kata Pak Jono, suaranya pelan dan berbisik. Saya melihat mata yang mengawasi saya. Saya melihat tangan yang tak terlihat. Mereka mengawasi saya setiap hari. Mereka tahu saya seorang seniman. Mereka tahu saya melukis setiap hari. Dan mereka menggunakan saya. Mereka menyuruh saya untuk meninggalkan tanda, pesan, di lokasi-lokasi yang mereka butuhkan. Siapa mereka, Pak Jono? Tanya Pak Arya. Orang-orang yang memakai seragam yang sama denganmu, Nak Arya, jawab Pak Jono. Mereka adalah polisi. Mereka menyuruh saya untuk meninggalkan petunjuk. Tapi saya hanya meninggalkan petunjuk yang benar. Saya tidak ingin membantu mereka. Saya ingin membantu kalian. Pak Jono menunjuk ke arah pensil arang dan kertas sketsa yang tergeletak di samping tempat tidurnya. Ambil itu, Nak Bima. Dan gambar-gambar yang kalian butuhkan. Bima mengambil pensil arang itu. Tangannya gemetar. Ia menatap Pak Jono, menunggu petunjuk. Ada seorang pria tua, dengan kumis tebal. Dia yang memberi saya perintah. Dia selalu mengenakan sebuah cincin di jari manisnya. Cincin dengan lambang-lambang serigala, kata Pak Jono.
Dia adalah mata yang mengawasi saya. Dia adalah Komandan Hadi. Wajah Pak Arya dan Bima langsung pucat. Mereka tahu, Komandan Hadi adalah atasan mereka, seorang pria yang seharusnya mereka hormati. Dan ada tangan yang tak terlihat. Lanjut Pak Jono. Dia adalah seorang perwira muda yang sering terlihat bersama Komandan Hadi. Dia selalu memegang sebuah buku catatan kecil. Buku catatan itu berisi semua transaksi mereka. Gudang tua itu adalah tempat mereka melakukan transaksi narkoba dan senjata. Pak Arya dan Bima terdiam. Mereka kini tahu, mereka tidak hanya menghadapi Komandan Hadi, tetapi juga seorang perwira muda yang menjadi kaki tangannya. Dan yang paling penting, kata Pak Jono, suaranya melemah. Ada satu petunjuk lagi. Sebuah goresan. Saya meninggalkannya di pintu masuk gudang tua. Sebuah goresan yang lebih besar, lebih jelas. Sebuah goresan yang akan memberitahu kalian siapa tangan yang tak terlihat itu. Pak Jono terdiam, kehabisan napas. Ia terpejam. Ayla memegang tangannya, dan ia tahu mereka harus segera bergerak. Mereka harus mencari tahu siapa tangan yang tak terlihat itu. Dan mereka harus menemukan buku catatan yang berisi semua bukti kejahatan Komandan Hadi. Goresan di mobil Bima hanyalah awal. Kini, ada goresan lain, di sebuah gudang tua, yang akan mengakhiri semuanya. Malam itu, kota Seruni terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berembus dingin, membawa serta bisikan konspirasi yang kini terkuak. Di sebuah gudang tua yang tak terpakai, di pinggir kota, suasana sunyi dan gelap. Namun, di balik keheningan itu, terjadi sebuah operasi rahasia yang digerakkan oleh Pak Arya, Bima, dan Ayla. Dengan petunjuk dari Pak Jono, mereka kini tahu apa yang harus mereka cari. Mereka tidak datang untuk menyerbu, melainkan untuk mengumpulkan bukti. Ini adalah langkah paling berbahaya yang pernah mereka ambil, sebuah pertaruhan besar yang bisa mengakhiri karir, atau bahkan hidup mereka. Pak Arya memimpin operasi. Ia mengenakan pakaian sipil, begitu pula dengan Bima. Ayla tetap berada di dalam mobil, sebagai pengawas. Mereka tidak bisa meminta bantuan dari rekan-rekan mereka karena mereka tahu, jaringan korupsi ini sudah menjalar terlalu jauh. Mereka tidak bisa mempercayai siapapun. Udara di sekitar mereka terasa berat, penuh dengan antisipasi. Kita masuk dari pintu belakang, bisik Pak Arya. Bima, kau cari buku catatan yang disebutkan Pak Jono. Aku akan mencari bukti lain. Baik, Ayah, jawab Bima, suaranya pelan namun penuh tekad. Mereka melangkah perlahan, menyusuri kegelapan. Bau apek dan debu menusuk hidung mereka. Lampu senter mereka menyorot ke setiap sudut, mencari goresan yang disebutkan Pak Jono. Setelah beberapa menit, mereka sampai di pintu masuk utama. Di sana, di sebuah sudut, mereka menemukan sebuah goresan. Goresan itu lebih besar dan lebih jelas dari goresan di mobil Bima. Sebuah lingkaran dengan dua garis melintang yang membentuk huruf T, dan sebuah titik di tengahnya. Di bawahnya, terdapat sebuah angka Romawi. Ini adalah tanda yang sama dengan lambang di mobil polisi Komandan Hadi, bisik Bima. Dan angka ini adalah nomor mobil dinas Komandan Hadi. Tidak mungkin, gumam Pak Arya. Ada yang tidak beres. Apa maksud Ayah? Tanya Bima, bingung. Ini terlalu jelas, kata Pak Arya. Pak Jono tidak mungkin meninggalkan petunjuk sejelas ini. Ini jebakan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam gudang. Pak Arya dan Bima langsung bersembunyi di balik tumpukan kardus. Mereka melihat Komandan Hadi masuk, diikuti oleh dua orang perwira lainnya. Salah satunya adalah perwira muda yang disebutkan Pak Jono. Di tangan perwira muda itu, ada sebuah buku catatan kecil. Mereka bersembunyi di balik tumpukan kardus. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka mendengar Komandan Hadi berbicara dengan perwira muda itu.
Kau yakin dia tidak melihat kita, Danu? Tanya Komandan Hadi. Tidak, Komandan, jawab Danu. Saya sudah pastikan. Dia hanya seorang kakek tua yang pikun. Dia hanya membuat sketsa. Dia tidak tahu apa-apa. Bagus, kata Komandan Hadi. Tapi, aku merasa ada yang aneh. Sejak Bima melukai dia, semua transaksi kita jadi kacau. Apa dia mencurigai sesuatu? Tidak mungkin, Komandan. Dia hanya seorang polisi muda yang gegabah. Dia tidak tahu apa-apa, jawab Danu. Tapi, mengapa Pak Jono meninggalkan tanda di mobilnya? Tanya Komandan Hadi. Apa itu kebetulan? Saya tidak tahu, Komandan, jawab Danu. Tapi, kita harus berhati-hati. Kita harus mengawasi Bima dan Pak Arya. Kau benar, kata Komandan Hadi. Aku akan memecat Bima. Dan, aku akan menyingkirkan Pak Arya. Mereka terlalu banyak tahu. Mendengar itu, Bima merasa takut. Ia tahu, nyawanya kini dalam bahaya. Ia harus bertindak. Ayah, kita harus bertindak sekarang, bisik Bima. Tunggu, kata Pak Arya. Kita butuh bukti. Buku catatan itu. Bima mengangguk. Ia tahu, buku catatan itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membongkar kejahatan ini. Tiba-tiba, suara pintu gudang yang terbuka dengan kasar membuat mereka terkejut. 3 orang perwira polisi lainnya masuk. Salah satunya adalah rekan Bima, Komandan Hadi. Kami mendapat laporan tentang aktivitas mencurigakan di gudang ini, kata perwira itu. Wajah Komandan Hadi langsung pucat. Ia menoleh ke arah Danu. Danu, buku itu, berikan padaku. Danu menggelengkan kepalanya. Tidak, Komandan. Ini adalah bukti. Ini adalah bukti korupsi Anda. Apa maksudmu? Tanya Komandan Hadi, bingung. Danu mengeluarkan pistolnya. Saya tidak akan membantu Anda, Komandan. Saya akan membantu Pak Arya. Saya tahu saya adalah tangan yang tak terlihat, yang dimaksud Pak Jono. Saya yang memberikan perintah kepada Pak Jono. Tapi, saya tidak pernah ingin menjadi bagian dari kejahatan ini. Saya hanya ingin mencari bukti. Saya adalah detektif rahasia. Kau mengkhianatiku, teriak Komandan Hadi. Tidak, Komandan, jawab Danu. Saya hanya menjalankan tugas saya, mengungkap kebenaran. Dan goresan Pak Jono adalah petunjuknya. Goresan di mobil Bima adalah petunjuk yang saya berikan kepada Pak Jono. Saya ingin dia tahu bahwa ada seseorang yang berusaha mengungkap kebenaran di dalam institusi ini. Bima dan Pak Arya, yang mendengar itu, langsung keluar dari persembunyian mereka. Danu, kau membantu kami? Tanya Bima, terkejut. Danu tersenyum. Ya, Bima. Saya sudah mengikuti kasus ini sejak lama. Saya tahu, Komandan Hadi korup. Tapi saya tidak punya bukti. Sampai Pak Jono masuk ke dalam hidup kita. Komandan Hadi, yang merasa terpojok, mengeluarkan pistolnya dan menembak Danu. Kau pengkhianat, teriaknya. Danu jatuh. Darah mengalir dari bahunya. Ia melempar buku catatan itu ke arah Bima. Ambil ini, Bima. Bima dengan cepat mengambil buku catatan itu. Komandan Hadi menoleh ke arahnya. Kau, berikan padaku buku itu. Bima menggelengkan kepalanya. Tidak akan, Komandan. Ini adalah bukti kejahatan Anda. Komandan Hadi menembak ke arah Bima. Bima mengelak, dan peluru itu mengenai sebuah tabung gas. Terdengar suara desis yang menakutkan. Komandan Hadi dan perwira lainnya segera melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa lari dari takdir. Bima dan Pak Arya, yang kini bersatu dengan Danu, segera melancarkan serangan balasan. Mereka menyalakan api kecil di dekat tabung gas. Api itu membesar, menciptakan kobaran api yang membakar gudang itu.
Komandan Hadi dan rekan-rekannya terjebak di dalam, terperangkap di dalam api yang membara. Bima, Pak Arya, dan Danu berhasil keluar dari gudang itu. Mereka terengah-engah, wajah mereka menghitam oleh asap. Mereka melihat ke arah gudang yang terbakar, dan mereka tahu perang sudah berakhir. Danu, yang terluka parah, memegang tangan Bima. Buku itu, jangan sampai hilang. Bima serahkan kepada polisi pusat. Tenang, Danu, kau akan baik-baik saja, kata Bima. Namun, Danu menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah akhir dari tugas saya. Saya sudah membersihkan nama saya, nama Pak Jono dan nama ayahmu, Bima. Danu terpejam, dan napasnya berhenti. Bima terdiam. Ia menatap buku catatan di tangannya. Buku itu terasa berat, dipenuhi oleh rahasia, pengkhianatan, dan kebenaran. Ia menyadari, ia tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga nama Pak Jono, dan nama seluruh institusi kepolisian yang tercoreng. Kini, dengan buku catatan di tangannya, ia siap menghadapi babak baru. Babak di mana ia akan membersihkan nama yang tercoreng, dan mengembalikan kehormatan yang hilang. Api yang berkobar di gudang tua itu menjadi saksi bisu atas pertarungan yang baru saja berakhir. Sirene mobil pemadam kebakaran dan ambulans mulai terdengar, memecah keheningan malam. Aroma asap dan besi hangus menusuk hidung Bima, namun di matanya, ada kepulan asap lain yang lebih pekat, yaitu kepulan asap penyesalan yang membumbung tinggi. Ia menatap tubuh Danu yang tergeletak tak bernyawa. Danu, seorang perwira yang rela mengorbankan nyawanya demi kebenaran. Bima tidak pernah mengira bahwa di balik wajah yang datar dan sikap dingin Danu, tersimpan sebuah keberanian dan integritas yang luar biasa. Ia menyadari, ia telah salah menilai Danu, sama seperti ia salah menilai Pak Jono. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca, memegang buku catatan milik Danu yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah dipenuhi oleh beban dari semua kejahatan yang tercatat di dalamnya. Pak Arya, yang kini terluka di lengannya akibat terkena pecahan kaca, menatap Bima dengan mata yang penuh kebanggaan. Kau melakukan hal yang benar, Bima, ucapnya, suaranya parau. Kau melakukan apa yang seharusnya seorang polisi lakukan. Bima hanya bisa mengangguk. Ia masih memegang buku catatan itu. Ayah, bagaimana dengan Ayla? Tanya Bima, panik. Dia ada di mobil. Aku sudah meneleponnya. Dia aman, jawab Pak Arya. Dia akan menunggu kita di rumah sakit. Tepat saat itu, beberapa mobil polisi datang. Di antara mereka, ada beberapa perwira yang merupakan rekan kerja Bima. Mereka melihat pemandangan di depan mereka, gudang yang terbakar, 2 orang terluka, dan 1 orang tewas. Wajah mereka kebingungan. Ayah, Bima, apa yang terjadi di sini? Tanya salah satu perwira. Ini adalah operasi rahasia, jawab Pak Arya, suaranya tegas. Danu, dia adalah pahlawan. Dia adalah tangan yang tak terlihat, yang membantu kami membongkar jaringan korupsi di dalam institusi kita. Bima mengangguk, lalu ia menyerahkan buku catatan itu kepada salah satu perwira yang ia percayai. Ini adalah buktinya. Semua kejahatan mereka ada di dalam buku ini. Transaksi narkoba, senjata, dan pembunuhan. Para perwira terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa institusi yang mereka cintai dipenuhi oleh tikus-tikus korup. Mereka mengambil buku catatan itu, dan mereka memeriksa isinya. Wajah mereka langsung pucat. Sementara itu, Bima menoleh ke arah mobil Komandan Hadi yang terbakar. Ia melihat ke dalam mobil itu, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di kursi belakang, ada sebuah kotak kecil. Bima segera membuka kotak itu, dan di dalamnya ada sebuah cincin. Cincin dengan lambang serigala. Cincin yang disebutkan Pak Jono. Bima mengambil cincin itu, lalu ia melihat ke arah Komandan Hadi yang tergeletak di samping mobil. Komandan Hadi masih hidup, tetapi ia terluka parah. Kau,
Anak buahmu mengkhianatimu, kata Bima, suaranya dingin. Aku tidak tahu aku tidak pernah percaya. Kata Komandan Hadi, suaranya lemah. Kau berbohong, kata Bima. Kau berbohong kepada dirimu sendiri. Kau berbohong kepada institusi ini. Kau berbohong kepada Pak Jono. Dan kini, kau akan menerima konsekuensinya. Bima mengambil ponselnya dan menelepon polisi pusat. Halo, saya polisi Bima. Kami menemukan Komandan Hadi. Dia terluka. Dan kami memiliki bukti kejahatan yang dilakukannya. Kami membutuhkan tim investigasi segera. Setelah itu, ia menoleh ke arah Pak Arya. Ayah, ini belum berakhir. Kita harus ke rumah sakit. Pak Jono, kita harus memastikan dia aman. Dan Ayla, dia harus tahu, ayahnya baik-baik saja. Pak Arya mengangguk. Mereka naik ke ambulans. Dan mereka pergi meninggalkan tempat kejadian. Di dalam ambulans, Bima memandang buku catatan itu. Ia menyadari, semua ini dimulai dari goresan yang tidak sengaja. Goresan yang dianggap sebagai kotoran, kini telah menjadi kunci yang membuka pintu kebenaran. Tiba di rumah sakit, mereka disambut oleh Ayla. Ayla segera memeluk ayahnya. Air matanya tak terbendung. Ayah, kau baik-baik saja? Tanyanya. Aku baik-baik saja, Nak. Berkat Bima, jawab Pak Arya. Ayla menoleh ke arah Bima. Matanya yang tadi dipenuhi amarah, kini dipenuhi oleh kelegaan dan kebanggaan. Bima, kau melakukan hal yang benar. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, jawab Bima. Mereka bertiga masuk ke ruang perawatan Pak Jono. Pak Jono masih belum sadarkan diri, tetapi ia terlihat lebih baik. Bima menatap Pak Jono, dan ia merasa tenggorokannya tercekat. Ia menyadari, Pak Jono tidak hanya seorang seniman. Ia adalah seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang menggunakan seni sebagai senjatanya, dan goresan sebagai pelurunya. Goresan yang tidak hanya melukai, tetapi juga menyembuhkan. Goresan yang tidak hanya mengotori, tetapi juga membersihkan. Pak Jono, terima kasih, bisik Bima. Terima kasih sudah membuka mataku. Mereka bertiga duduk di samping tempat tidur Pak Jono, menunggu. Mereka tahu, pertempuran sudah berakhir. Namun, mereka juga tahu, ini adalah awal dari segalanya. Awal dari sebuah perubahan. Perubahan yang dimulai dari sebuah goresan di atas kanvas baja. Keesokan harinya, berita tentang Komandan Hadi dan jaringan korupsi di kepolisian Seruni menyebar seperti api. Seluruh kota terkejut. Media massa meliput kasus ini secara besar-besaran, dan nama Pak Arya, Bima, dan Ayla menjadi terkenal. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, mereka memilih untuk tetap tenang. Mereka tahu, pertempuran sudah berakhir, tetapi pekerjaan mereka belum selesai. Mereka harus menghadapi konsekuensinya. Pak Arya harus menghadapi Komisi Etik Kepolisian, Bima harus menghadapi Dewan Disiplin, dan Ayla hanya ingin Pak Jono sadar. Di sebuah ruangan di markas kepolisian pusat, Bima duduk berhadapan dengan tim investigasi. Ruangan itu terasa dingin, dipenuhi oleh aura formalitas dan ketidakpercayaan. Bima menatap wajah-wajah serius di depannya. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil dalam penjelasannya bisa merusak segalanya. Ia tidak lagi peduli dengan karirnya. Ia hanya ingin kebenaran terungkap. Ceritakan semuanya, kata salah satu investigator. Bima menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Ia menceritakan tentang goresan Pak Jono, tentang denah gudang tua, tentang Komandan Hadi, dan tentang pengkhianatan Danu. Ia tidak menyembunyikan apapun. Ia menjelaskan bagaimana goresan di mobilnya, yang awalnya ia anggap sebagai kotoran, adalah petunjuk pertama yang ia butuhkan. Ia menjelaskan bagaimana Pak Jono, seorang seniman yang tak berdaya, adalah pahlawan yang menggunakan seni sebagai senjatanya. Ia menceritakan bagaimana Danu, seorang perwira yang rela mengorbankan nyawanya, adalah tangan yang tak terlihat
yang membantu mereka. Ia menceritakan semuanya, tanpa ada yang ia tutupi. Jadi, kau melukai seorang kakek tua hanya karena goresan di mobilmu? Tanya investigator itu. Ya, jawab Bima, suaranya tegas. Dan saya menyesalinya. Tapi, goresan itu adalah petunjuknya. Goresan itu adalah kunci yang membuka semuanya. Goresan itu adalah penyelamat kita. Tim investigasi terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kasus sebesar ini bisa dimulai dari sebuah goresan sederhana. Mereka kemudian memeriksa buku catatan milik Danu. Di dalamnya, semua kejahatan Komandan Hadi dan jaringannya tercatat dengan rapi. Nama-nama perwira korup, tanggal transaksi, lokasi, dan jumlah uangnya, semuanya ada di sana. Luar biasa, kata salah satu investigator. Danu, dia adalah pahlawan. Dia adalah tangan yang tak terlihat, yang membantu kami membongkar semuanya. Bima mengangguk. Ya, Pak, dia adalah pahlawan. Tapi, dia juga adalah korban. Korban dari kejahatan yang tidak ia mengerti. Bagaimana denganmu? Tanya investigator itu. Kau juga melanggar aturan. Kau menggunakan kekerasan terhadap warga sipil. Apa yang akan kau lakukan? Saya akan menerima hukuman apapun yang diberikan kepada saya, jawab Bima. Saya akan menerima sanksi apapun yang diberikan kepada saya. Saya akan membersihkan nama saya dan nama Pak Jono. Di saat yang sama, Pak Arya juga sedang diinterogasi. Ia menjelaskan bagaimana ia harus bertindak di luar jalur hukum untuk melindungi Bima, Ayla, dan Pak Jono. Saya tahu, saya melanggar aturan, katanya. Tapi, saya tidak punya pilihan. Saya tidak bisa mempercayai siapapun. Saya harus mengambil tindakan sendiri. Dan saya akan menerima hukuman apapun yang diberikan kepada saya. Keesokan harinya, Komisi Etik Kepolisian mengadakan sidang. Bima dan Pak Arya duduk di depan dewan. Mereka tahu, keputusan yang akan diberikan akan menentukan nasib mereka. Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang kami terima, kami memutuskan bahwa polisi Bima bersalah karena menggunakan kekerasan yang tidak perlu terhadap warga sipil, kata salah satu anggota dewan. Namun, kami juga mengakui bahwa ia telah membantu mengungkap jaringan korupsi terbesar di institusi kita. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan adalah penangguhan tugas selama 1 tahun. Bima terkejut. Ia mengira ia akan dipecat. Namun, ia juga merasa lega. Ia tidak kehilangan pekerjaannya. Ia hanya akan diistirahatkan selama 1 tahun. Dan untuk Kepala Kepolisian Arya, lanjut anggota dewan itu, kami memutuskan untuk memecatnya. Kami tidak bisa membenarkan tindakan Anda yang melanggar hukum. Namun, kami juga mengakui bahwa Anda adalah pahlawan. Anda telah membersihkan nama institusi ini. Dan kami akan memberikan penghargaan kepada Anda. Penghargaan sebagai pahlawan. Pak Arya terdiam. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa lega. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak lagi menjadi kepala kepolisian, tetapi ia menjadi seorang pahlawan. Di luar ruang sidang, Bima dan Pak Arya saling berpelukan. Ayah baik-baik saja? Tanya Bima. Aku baik-baik saja, Nak, jawab Pak Arya. Aku sudah melakukan tugasku. Dan kau juga sudah melakukan tugasmu. Bima menoleh ke arah Pak Arya. Ayah, saya ingin meminta maaf. Saya telah melakukan hal yang bodoh. Kau sudah belajar dari kesalahanmu, Nak, kata Pak Arya. Dan itu lebih penting dari segalanya. Mereka berdua berjalan keluar dari markas kepolisian. Mereka melihat ke arah langit yang cerah. Langit yang kini terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Di rumah sakit, Pak Jono, yang kini sudah pulih, membaca berita tentang kasus ini. Ia tersenyum. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar.
Ia tidak hanya melukis di atas kanvas, ia juga melukis di atas kehidupan. Ia melukis kebenaran, keadilan, dan kehormatan. Bima, yang kini tidak lagi mengenakan seragam, datang ke rumah sakit. Ia membawa sebuah kanvas baru dan pensil arang. Ia duduk di samping Pak Jono. "Pak Jono, saya ingin belajar melukis dari Anda," katanya. Pak Jono tersenyum. Ia mengambil pensil arang itu, lalu ia menggoreskan sebuah garis. Garis yang membentuk sebuah simbol. Simbol karya dari hati. Ia menyerahkan pensil itu kepada Bima. "Ayo, Nak, mari kita mulai. Mari kita melukis lagi." Bima mengangguk. Ia tahu, ia tidak lagi menjadi seorang polisi. Ia kini menjadi seorang seniman. Seorang seniman yang akan melukis kebenaran, keadilan, dan kehormatan. Dan goresan terakhir yang dibuat Pak Jono adalah goresan yang akan mengakhiri semuanya dan memulai segalanya. Waktu berputar, dan luka-luka yang menganga di hati Bima perlahan-lahan mulai mengering. Setelah insiden yang mengguncang Seruni, Bima memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi mengenakan seragam kebanggaan, melainkan pakaian sederhana yang ia beli dari pasar. Setiap pagi, ia duduk di samping Pak Jono di pinggir jalan, memegang pensil arang dan kertas sketsa. Ia belajar dari gurunya, tidak hanya tentang teknik melukis, tetapi juga tentang kesabaran, kerendahan hati, dan cara melihat dunia dengan mata yang berbeda. Dunia yang dulu ia lihat sebagai hitam dan putih, kini dipenuhi oleh gradasi warna yang tak terhitung jumlahnya. Ayla, yang telah menjadi perawat setia bagi Pak Jono, juga sering bergabung dengan mereka. Ia tidak lagi melihat Bima sebagai polisi arogan yang melukai gurunya, melainkan sebagai seorang murid yang tulus, seorang pria yang telah belajar dari kesalahannya. Hubungan mereka, yang sempat retak, kini pulih kembali. Mereka tidak lagi berbicara tentang kejahatan, korupsi, atau insiden di gudang tua. Mereka berbicara tentang seni, tentang goresan, tentang warna, dan tentang kehidupan. Kebersamaan mereka terasa seperti terapi, sebuah proses penyembuhan yang lambat namun pasti. Suatu sore, saat langit kembali memamerkan gradasi jingga yang hangat, Bima berhasil membuat sketsa wajah Pak Jono. Itu adalah sketsa terbaik yang pernah ia buat. Garis-garis keriput Pak Jono yang dulu ia abaikan, kini ia tangkap dengan penuh perasaan. Setiap guratannya seolah menceritakan sebuah kisah, sebuah perjalanan yang panjang dan penuh liku. Ia menunjukkannya kepada Pak Jono. Tangannya bergetar. "Pak Jono, ini untuk Anda," katanya. Pak Jono tersenyum. Matanya memancarkan kebanggaan. Ia mengambil sketsa itu, lalu ia melihat ke dalam mata Bima. "Nak Bima, kau sudah mengerti. Kau tidak hanya melukis dengan tanganmu, kau melukis dengan hatimu. Kau sudah menemukan karya dari hati." Air mata Bima jatuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa goresan yang dulu ia anggap sebagai kotoran, kini telah menjadi warisan yang ia lanjutkan. Aku berhutang banyak padamu, Pak Jono," kata Bima. "Aku berhutang maaf, dan aku berhutang terima kasih." "Sudahlah, Nak," kata Pak Jono. "Semua orang berbuat salah. Yang penting, kau sudah belajar dari kesalahanmu. Kau sudah menjadi orang yang lebih baik. Dan itu adalah karya seni yang paling indah." Ayla, yang duduk di samping mereka, tersenyum. Ia melihat Bima tidak lagi sebagai seorang polisi, melainkan sebagai seorang seniman. Seorang seniman yang telah menemukan jati dirinya. Di sisi lain, Pak Arya, yang kini sudah pensiun, juga memulai hidup barunya. Ia tidak lagi sibuk dengan kasus-kasus kriminal, melainkan dengan melukis. Ia sering mengunjungi Pak Jono dan Bima, dan mereka bertiga melukis bersama. Mereka tidak hanya melukis keindahan, mereka juga melukis kenangan, dan mereka melukis masa depan. Suasana yang tercipta saat mereka bertiga berkumpul begitu damai, sebuah kontras yang tajam dengan kekacauan yang pernah mereka alami. Suatu malam, Bima memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Jono. Ia tahu
Pertanyaan ini akan membuka kembali luka lama, tetapi ia harus tahu kebenarannya. Pak Jono, mengapa Anda melukai diri sendiri? Mengapa Anda melakukannya? Pak Jono terdiam sejenak. Ia menatap bintang-bintang di langit. Saya tidak melukai diri sendiri, Nak. Saya hanya jatuh. Dan saya tahu saya akan dilukai. Tapi saya tahu, saya harus melakukannya. Saya harus meninggalkan pesan. Pesan yang hanya bisa kalian berdua pahami. Pesan yang akan membuka mata kalian. Tapi, mengapa Anda melakukannya? Mengapa Anda mempertaruhkan nyawa Anda? Tanya Bima lagi. Karena, kebenaran itu, seperti sebuah lukisan. Ia tidak akan pernah terlihat, kecuali jika kau berani menggoreskannya. Saya hanya ingin kebenaran itu terlihat, jawab Pak Jono. Bima terdiam. Ia menyadari, Pak Jono adalah seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang tidak pernah meminta imbalan. Seorang pahlawan yang hanya ingin kebenaran terungkap. Bima tidak lagi melihatnya sebagai seorang seniman jalanan yang malang, melainkan sebagai sosok bijaksana yang telah melihat lebih banyak dari siapapun. Keesokan harinya, Bima bangun pagi-pagi. Ia membawa sebuah kanvas kosong ke pinggir jalan. Ia menatap ke arah langit yang masih gelap. Lalu ia mulai melukis. Ia melukis langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia melukis bulan yang bersinar. Dan ia melukis sebuah jalan yang panjang. Di ujung jalan itu, ia melukis sebuah goresan. Goresan yang membentuk sebuah simbol. Simbol karya dari hati. Saat Pak Jono datang, ia melihat lukisan itu. Ia tersenyum. Dan ia memeluk Bima. Kau sudah siap, Nak, katanya. Kau sudah siap untuk melanjutkan perjalananmu. Bima mengangguk. Ia tahu, ia tidak lagi melukis untuk dirinya sendiri. Ia melukis untuk Pak Jono. Ia melukis untuk Ayla. Ia melukis untuk ayahnya. Ia melukis untuk semua orang yang telah terluka. Ia melukis untuk sebuah harapan. Dan goresan itu, goresan di atas kanvasnya, adalah goresan terakhir yang akan ia buat sebelum ia memulai perjalanan barunya. Di kota Seruni, kehidupan kembali normal. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah perubahan, sebuah transformasi yang dimulai dari sebuah goresan kecil. Jalan-jalan yang dulu ramai kini dipenuhi oleh seniman-seniman muda. Mereka tidak hanya melukis, mereka juga menceritakan kisah. Kisah tentang seorang kakek tua yang berani, seorang polisi yang arogan, seorang putri yang setia, dan seorang pahlawan yang tak dikenal. Cerita ini tidak lagi hanya menjadi sebuah rumor, melainkan sebuah legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut, sebuah pengingat bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Bima, yang kini dikenal sebagai Seniman Bima, tidak lagi duduk di pinggir jalan. Ia membuka sebuah galeri seni kecil di pusat kota. Galerinya tidak menjual lukisan, melainkan menceritakan kisah. Setiap lukisan yang ia pamerkan memiliki cerita tentang kebenaran, tentang keadilan, dan tentang harapan. Dinding-dinding galerinya menjadi kanvas yang bercerita, sebuah monumen untuk semua yang telah terjadi. Di pintu masuk galeri, ia memasang sebuah plakat kecil bertuliskan, "Karya dari Hati." Suatu hari, seorang anak kecil datang ke galeri Bima. Ia melihat lukisan Bima, dan ia bertanya, "Paman, mengapa lukisan ini memiliki goresan yang aneh?" Bima tersenyum. Ia berlutut, dan ia mengambil pensil arang. Ia membuat sebuah goresan. Ini adalah tanda rahasia, katanya. Ini adalah tanda karya dari hati. Ini adalah tanda yang hanya bisa dibuat oleh orang-orang yang melukis dengan hatinya. Anak kecil itu mengangguk. Ia mengerti. Ia tidak hanya melihat sebuah lukisan, ia juga melihat sebuah kisah. Ayla, yang kini sudah menjadi seorang perawat, masih sering mengunjungi Bima. Ia tidak lagi melihat Bima sebagai kekasihnya, melainkan sebagai sahabat, dan seorang murid yang setia. Mereka berdua sering melukis bersama, dan mereka sering berbicara tentang Pak Jono.
Hubungan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam dan bermakna, sebuah ikatan yang ditempa oleh badai dan disempurnakan oleh waktu. Pak Jono, yang kini sudah pulih sepenuhnya, tidak lagi melukis di pinggir jalan. Ia melukis di rumah. Ia melukis di taman. Ia melukis di mana saja. Ia tidak lagi membutuhkan kanvas. Ia hanya membutuhkan hati. Ia menjadi mentor bagi banyak seniman muda di kota Seruni, mengajari mereka bahwa seni bukanlah tentang teknik, tetapi tentang kejujuran. Ia tidak lagi dikenal sebagai seniman jalanan, melainkan sebagai guru agung, seorang pria yang telah mengubah nasib kota dengan sebuah goresan sederhana. Suatu sore, saat langit kembali memamerkan keindahan, Bima dan Ayla datang ke rumah Pak Jono. Mereka membawa sebuah kanvas kosong, dan mereka memintanya untuk melukis. Pak Jono mengambil pensil arang, dan ia mulai melukis. Ia melukis sebuah pemandangan. Pemandangan kota Seruni yang damai, dengan sungai yang mengalir, dengan pohon-pohon yang rindang, dan dengan langit yang cerah. Di bawahnya, ia melukis sebuah jalan, dan di atas jalan itu, ia melukis sebuah goresan. Goresan yang sama dengan goresan yang ia buat di mobil Bima. Ini adalah lukisan terakhir saya, kata Pak Jono. Ini adalah warisan saya. Warisan yang akan kalian lanjutkan. Bima dan Ayla tidak bisa menahan air mata mereka. Mereka berdua memeluk Pak Jono, dan mereka berjanji akan melanjutkan warisan itu. Di luar rumah Pak Jono, Pak Arya, yang kini menjadi seorang pelukis, berdiri di depan sebuah kanvas kosong. Ia mengambil kuasnya, dan ia mulai melukis. Ia melukis sebuah jalan yang panjang, sebuah jalan yang dipenuhi oleh goresan. Goresan yang membentuk sebuah peta yang mengarah ke sebuah tempat. Sebuah tempat di mana kebenaran, keadilan, dan kehormatan bersemayam. Dan di tengah jalan itu, ia melukis sebuah tanda. Tanda yang sama dengan tanda yang dibuat Pak Jono di mobil Bima. Tanda yang sama dengan tanda yang ia buat di lukisan-lukisannya. Tanda, karya dari hati. Kini, goresan itu tidak lagi hanya sebuah tanda. Ia adalah sebuah janji. Sebuah janji untuk menjaga kebenaran, untuk memperjuangkan keadilan, dan untuk mengembalikan kehormatan. Goresan itu telah membersihkan nama yang tercoreng, memulihkan kepercayaan yang hilang, dan menyatukan kembali ikatan yang terputus.